Oke geng, kereta ini dia ada isu bila langgar jalan tidak rata, dia ada bunyi ketukan. Dan apabila cecek dekat bagian tayar nih, saya godek-godek kiri kanan, dia ada preplay dan juga bunyi ketukan lah yang saya dengar. So yang ini cara basic untuk kita cek, kita godek-godek kiri kanan, atas bawah, tengok mana yang ada preplay. So setakat ini yang saya buat, kiri kanan dia ada preplay lah dan dia ada bunyi ketukan, so orang pun boleh dengar bunyi itu. Dan apa yang saya dapati selepas cek dekat bagian rack end nih, macam juga tadi saya godek-godek kiri kanan tayar nih dekat bagian rack end tuh dia ada preplay. So mungkin korang boleh nampak dekat video pergerakan dekat bagian rack end tuh. Sepatutnya rack end nih kalau masih dalam keadaan baik dia mesti fit lah. Dan dia punya boot pun sudah koyak. So dekat sini boleh nampak dia punya boot sudah koyak lah. So untuk kereta ini dia punya isu yang langgar bonggol tadi ataupun kawasan tidak rata, dia ada bunyi ketukan, disebabkan benda nih lah. Dia punya boot sudah koyak, lama kelamaan pasir ataupun kotoran boleh masuk lah dekat bagian rack end tuh, dan seterusnya boleh menyebabkan grease yang ada pada dekat bagian ball joint rack end tuh dia kering, dan seterusnya apabila ball joint tuh dia kering tidak menerima grease, lama kelamaan ball joint tuh boleh rusak lah dan ada preplay macam nih. So benda nih kalau orang biarkan lama-lama steering rack pun boleh rusak lah. So kenapa saya cakap steering rack tuh boleh rusak? Ini dimana di peringkat awal boot rack end tadi yang sudah koyak menyebabkan pasir ataupun kotoran masuk dekat bagian rack end nih. Rack end nih dia terhubung ke bagian steering rack. Dan satu-satunya pelindung rack end dan juga steering rack ini adalah boot rack end yang terhubung antara rack end dan juga steering rack tuh. Dan kalau boot nih korang biarkan koyak macam nih, lama-lama debu ataupun kotoran tuh dia boleh masuk dekat bagian rack end dan juga steering rack lah. Dan seperti yang kita sudah sedia maklum, kalau kita bawa kereta kita nih, steering kita nih kejap ke kiri, kejap ke kanan. Jadi kalau boot yang koyak tuh, kotoran dan juga debu-debu melekat dekat bagian steering rack dan juga rack end tuh. Apabila kita pusing steering kita ke kanan ke kiri ke, so sap tuh dia akan masuk sekali dengan kotoran tuh. So itulah yang menyebabkan dia ada kebocoran lah, boleh menyumbang faktor kebocoran dekat bagian steering rack kalau yang menggunakan hydraulic power steering, dan seterusnya boleh menyebabkan rack end korang nih dan juga steering rack korang tuh dia cepat rusak lah. Dan cost untuk baik pulih rack end nih dia kira murah lagi, tapi kalau steering rack korang sendiri pikirlah dia punya harga tuh ratus-ratus juga. So daripada masalah lebih besar timbul, sekiranya korang dapati korang punya rack end dan boot rack end tuh sudah koyak, korang tukar terus lah. Dan seperti biasa sebelum kita menyelenggara dekat bagian suspension, keselamatan ataupun safety ini kita kena utamakan. Jack stand, cok dekat tayar belakang, baru kita tanggalkanlah tayar nih dari bagian knuckle. Dan untuk memudahkan korang keluarkan rack end tuh, korang boleh pusing steering korang nih bagi habis ke kiri, mandakan yang saya tukar dekat sebelah kiri. So sebelum tuh kita boleh longgarkan jam nut yang ada dekat bagian rack end dan juga tie rod end nih. So untuk yang ini dia size 19, korang longgarkan saja. Dan selepas itu kita boleh tanggalkan tie rod end nih. So dia diikat oleh castle nut 17 mm. Dan untuk pisahkan tie rod ini dari bagian knuckle, korang boleh ketuk dekat bagian sini untuk pisahkan tie rod end itu dari bagian knuckle. So cara ini saya tidak rekomen. Sebaiknya kalau ada ball joint separator, korang guna ball joint separator tuh untuk break free tie rod end itu dari bagian knuckle lah. Dan apabila kita lihat dekat bagian rack end nih, so dia punya ball joint dekat situ, dia sudah banyak free dan ada bunyi ketukan lah. Boleh nampak lah dia punya free itu.
Bila saya ketuk-ketuk macam ni dekat bagian ujung terot end tu dia ada bunyi ketukan dekat bagian ball joint rack end ni. So memandangkan boot rack end ni dia sudah koyak, so saya tanggalkan terus. Sepatutnya korang kena tanggalkan dekat bagian steering rack juga boot tu. Dan selepas tu kita akan tanggalkan terot end ni. Sebaiknya kita kira lah pusingan nih. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 setengah. 13 setengah lah pusingan dia. Tujuan dia supaya nanti elemen tidak lari terlalu jauh lah. Dan step yang seterusnya korang boleh keluarkan jam nut nih dari bagian thread rack end tuh, keluarkan boot nih semua. Lepas tu kita boleh guna special tool macam nih untuk break free rack end tuh dari bagian steering rack. Hati-hatilah, dia boleh terpelanting. Dan selepas tu kita boleh keluarkan rack end tuh dari bagian steering rack lah. So boleh nampak lah dekat sini dia ada bunyi ketukan dan juga preplay yang agak teruk dekat bagian rack end nih. Dan kita keluarkan boot yang tertinggal dekat bagian dalam tadi. Dan cek juga steering rack nih sama ada dia ada preplay ataupun tidak. Setakat ini dia fit lah. Dan sebelum kita pasang rack end yang baru, kita bersihkan dekat bagian steering rack dan juga bagian thread rack end tuh. Dan selepas itu kita boleh pasang lah kita punya rack end dekat bagian steering rack. Kurang pulas ya pakai tangan bagi habis thread dekat rack end ini masuk dekat bagian steering rack lah. Pusing ya sampai habis. Dan selepas itu nanti kita akan ketatkan guna torque wrench lah. Sepatutnya kalau rack end yang masih dalam keadaan baik dia macam nih lah, dia fit. Dan selepas itu yang ini kita boleh kemaskan rack end yang kita pasang tadi itu dengan tangan. So yang ini saya ikat pakai torque wrench. Kemaskan dia betul-betul lah. Dan sebelum kita pasang boot rack end tuh, kita boleh letak grease dekat bagian ball joint rack end tuh. Dan selepas itu kita akan pasang boot rack end yang baru. So pastikan boot nih betul-betul masuk dekat bagian steering rack. Dan selepas itu korang boleh kemaskan kabel tie. Dan korang boleh tarik-tarik boot tuh, pastikan dia tidak terlepas. So selepas korang confirm dia tidak terlepas, korang boleh kemaskan lah kabel tie itu, lebihan dia itu. Dan selepas itu kita akan pasang ring dekat sini. Kabel tie pun boleh pakai, tapi yang ini kita pakai ring. Kita ketatkan. Dan selepas itu kita akan pasang jam nut nih bagi masuk dekat bagian rack end. Diikuti kita pasang terot end dulu lah yang kita tanggalkan tadi. So kita ikut aja berapa pusingan yang kita kira di awal video tadi. So yang ini pusingan dia 13,5. So saya akan pusing sebanyak 13,5 lah bagi terot end ini masuk dekat bagian rack end. Oke geng, selepas kita tukar rack end ataupun terot end dekat bagian suspension, walaupun kita kira berapa pusingan tadi, untuk elak elemen nih lari terlalu jauh, orang mesti wajib buat elemen lah selepas tukar benda nih. Selepas itu kita kemaskan jam nut selepas kita masukkan berapa pusingan tadi. Dan selepas itu terot end ini kita akan pasang dekat bagian knuckle. Diikuti kita kemaskan castle nut yang terikat dekat bagian terot end dan juga knuckle tuh. So skru ini korang kemaskan jangan terlampau ketat lah, risiko untuk delus besar. So lagipun dia punya torque nih tidaklah besar sangat, korang kemaskan bagi dia cukup rasa lah castle nut tuh. Dan selepas itu yang ini kita boleh kemaskan jam nut antara terot end dan juga rack end tuh. So yang ini kemaskan agak-agak aja, nanti sama juga mau pergi elemen, jangan jangan terlampau longgar lah. So selepas itu yang ini sudah siap pasang lah rack end tuh. Dan beginilah dia punya rupa selepas kita tukar rack end tuh, dia fit sudah lah. Apabila kita godek-godek knuckle nih kiri kanan dia tidak preplay sudah ataupun bunyi ketukan.
Tidak seperti sebelumnya lah. Sebelum tukar reken tuh dia punya pre-play dan bunyi ketukan tuh agak bising lah. Dan setakat itu saja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk kita semua, kurang jangan lupa support channel ini, channel Jess. Kurang share pada rekan-rekan di luar sana, dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.